Shalom, salam sehat. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ngawi yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat Ngawi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak dimanapun saat ini berada. Kiranya kesehatan, damai sejahtera Allah selalu melingkupi kita di hari ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Edi Cahya Widodo Suryo SSI bersama Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ngawi. Kami sampaikan pula bahwa besok pada tanggal 17 Agustus 2021 akan diadakan ibadah syukur ulang tahun Republik Indonesia ke-76 secara online. Kita masih dalam keadaan PPKM. Karena itu Bapak Ibu, ibadah hari ini kita lakukan secara daring. Di mana saat ini pemerintah menganjurkan untuk tidak bertatap muka dan membatasi interaksi individu dan kelompok untuk menekan penularan COVID-19. Kita patut bersyukur masih diberi kesempatan dan diizinkan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan di minggu ketiga bulan pembangunan GKJW. Sebagai orang percaya, kita tetap semangat dalam tugas dan tanggung jawab dalam bersaksi dan melayani Tuhan. Terlebih tantangan kita saat ini tidaklah mudah, seperti halnya pandemi COVID yang masih merebak. Bukan berarti pelayanan kita harus lockdown dan berhenti. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan pasti menyertai dan melindungi kita dan pelayanan sepanjang kita disiplin dan mematuhi protokol kesehatan. Kita serahkan hati dan pikiran kita dalam keteduhan bersama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak, kami ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita wujudkan persekutuan tubuh Kristus melalui ibadah minggu online hari ini, dan marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 322, bait 1, 2, dan 5, Terang Matahari. Shalom saudara-saudaraku,
Salam sejahtera buat semuanya. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Mari kita siapkan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah pada pagi hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Salam, damai dan sejahtera di dalam Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Mari kita bersama-sama mendasari atau mendengarkan sabda Tuhan yang mendasari kita untuk kebersamaan pada pagi hari ini, terambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat 20, saudara. Amsal 16 ayat yang ke-20, demikian sabda Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal 16 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, sebuah nasihat yang baik itu akan membimbing seseorang mendapatkan apa yang dia harapkan. Dan setiap harapan seseorang selalu mengarah kepada sesuatu yang baik. Demikian pula nasihat dari kitab Amsal ini. Setiap orang yang memperhatikan firman, maka mereka akan mendapatkan banyak kebaikan. Dan mereka akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, karena itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari bersama kita akan sambut saudara sabda Tuhan ini dengan ungkapan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 105. Kita akan pujikan bait 1 dan bait yang kelima, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang cerah, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengemuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghembus yang sulit ditakluk. Penumpang pun bertanyalah selagi bercerita, betapa jauh di manakah Tuhan abadi. Tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kalau, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang cerah, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan
Saudara-saudaraku, sebuah persekutuan digambarkan sebagai bahtera. Gereja juga digambarkan sebagai bahtera yang kadang berada di tengah-tengah samudera kehidupan, di mana di situ pasti akan diperhadapkan dalam gelombang, ancaman gelombang. Oleh karena itu, ketika gereja Tuhan mampu untuk bertahan, maka sesungguhnya disitulah campur tangan Tuhan nyata diberikan kepada gerejanya sampai hari ini. Saudara, kita patut bersyukur menjadi persekutuan dan gereja Tuhan yang mampu terus eksis sampai hari ini. Oleh karena itu kita patut bersyukur sebab segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan itu akan menghantar kita semua kepada hidup yang lebih baik. Mari kita bersama-sama berdoa, kita serahkan segala kekurangan dan kita akui di hadapan Tuhan dalam ungkapan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh pada pagi hari ini kami bersyukur karena cinta kasih-Mu nyata atas kami, demikian pula atas keluarga dan persekutuan kami. Kami beroleh berkat Tuhan, kami beroleh tuntunan dan kasih-Mu yang memampukan kami untuk terus melakukan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kami masing-masing. Bersyukur pula atas kebersamaan di mana Engkau yang sudah mempersatukan kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami datang dengan membawa segala ungkapan syukur kami. Demikian juga kami membawa pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami sungguh mengakui bahwa kami sering kali jatuh di dalam kesalahan yang mendatangkan dosa. Itu karena ketidakmampuan kami untuk menemukan kehendak Tuhan, dan seringkali hidup kami masih dikuasai oleh keinginan kami sendiri. Bapa, kami buka hati kami seutuhnya di hadapan-Mu. Inilah kami dengan segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau mencurahkan berkat atas kami, dan Engkau memberikan pengampunan kepada kami, agar kebersamaan pada pagi hari ini akan menjadi tanda sukacita bagi kami untuk menerima rahmat dan anugerah-Mu saja. Bapa, terima kasih, tidak ada sukacita yang lebih besar, melebihi kebahagiaan menjadi orang-orang yang menerima keselamatan dan pengampunan dari dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita sempurnakan ungkapan pengakuan doa kita tadi melalui ungkapan pujian Kidung Jemaat 39. Kita pujikan bait pertama dan bait yang kedua, Ku diberi belas kasihan. Walau tanggung yang
Saudara-saudaraku, setelah kita mengaku diri di hadapan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita yakin bahwa Allah sudah memberikan pengampunan kepada kita. Maka berita anugerah menjadi rahmat yang diberikan untuk kita pada hari ini. Dimohon semuanya bangkit berdiri. Mari kita dengarkan sabda berita anugerah yang demikian dari Yohanes pasal yang ke-5 ayat 24, saudara-saudara. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Demikian saudara, berita anugerah untuk kita. Kita menerima pengampunan dari Tuhan, itu berarti kita telah dipindahkan oleh Tuhan dari dalam maut ke dalam hidup. Mari kita sambut ungkapan syukur kita atas berita anugerah yang kita terima pada saat ini melalui ungkapan pujian Kidung Jemaat 378. Bait 1 dan 2 kita pujikan, yang diperbuat Allahku. Saudara-saudaraku, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan merenungkan, membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa memohon terang Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini adalah sukacita dan bahagia kami Tuhan. Kami boleh datang kepadamu, kami hendak memuji dan memuliakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Buatlah hati kami sebagai tanah yang subur, agar firman-Mu tertanam kuat di dalam sanubari kami. Karena firman-Mu adalah kekuatan di dalam kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Demikian juga Tuhan saat ini kami menyerahkan Bapak Pendeta Edi yang hendak menaburkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkatinya. Di dalam Yesus Kristus Putra Allah kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai ke-21, yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama
Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan. Haleluya, amin. Sungguh yang beroleh sukacita dan rahmat adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan di dalam hatinya, lebih-lebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudaraku, selamat pagi semuanya. Shalom. Kabar baik dan sehat tentunya menjadi harapan kita bersama pada hari ini, dan bersama dengan keluarga kita masing-masing, kita boleh hadir bersama dalam ibadah secara online pada saat ini. Baiklah saudara, seturut dengan bacaan firman Tuhan yang sudah kita simak bersama tadi dari kitab Efesus pasal yang kelima, kita masih di dalam penghayatan bulan pembangunan. Mari kita hayati dalam rangka merenungkan lebih jauh bagaimana karya Allah nyata diberikan kepada gerejanya sampai hari ini. Karenanya, saudara, saya memberikan tema atau kita berikan tema perenungan kita pada saat ini, yaitu menjaga konsistensi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita semua sudah mengetahui bagaimana perubahan zaman pada saat ini menuntut perubahan sikap dan perilaku manusia. Dan sebagian besar orang-orang atau manusia karena perubahan zaman sedemikian rupa menuntut perubahan sikap dan perilaku. Senang atau tidak, saudara, saat pandemi atau tidak, saat kita sedang bersukacita atau tidak, bagaimanapun persekutuan orang-orang percaya, persekutuan orang-orang beriman atau gereja Tuhan akan ada secara terus-menerus dalam proses dinamika pelayanan. Bagaimanapun, gereja tidak boleh berhenti. Gereja Tuhan dimanapun, saudara, haruslah memiliki semangat untuk bertumbuh kembang, baik secara fisik di dalam mencukupi, memenuhi sarana dan prasarana serta perlengkapan yang lain, maupun pembangunan secara non-fisik. Jadi, saudara, kita berharap pembangunan yang akan mengisyaratkan bahwa gereja Tuhan ini terus bertumbuh, maka harus ada pembangunan yang terus-menerus, baik secara fisik maupun non-fisik. Pembangunan secara fisik, saudaraku, dapat semakin nampak ketika bangunan ataupun sarana yang lainnya nampak semakin terlihat megah. Ya. Tentu, jika pertama-tama di dalam dukungan oleh seluruh komponen di dalam persekutuan itu, serta didukung dan didasari, bahkan juga digerakkan oleh pembangunan dan pertumbuhan orang-orangnya. Jadi, saudara, pertumbuhan secara fisik itu akan nampak ketika didukung, didasari oleh perkembangan, pembangunan orang-orangnya. Demikianlah, saudara, gereja saat ini diperhadapkan pada situasi yang cukup berat, dimanapun, ya, karena tantangan
pembangunan diri atau pembangunan manusiawinya, ya, terkait dengan gaya hidup, pola hidup yang perlu terus diwaspadai. Sebab tantangan yang saat ini muncul adalah ketika banyak orang mulai tergerus oleh arus zaman. Nah, disinilah saudara, ketika kita menghadapi situasi yang demikian, kita perlu belajar dari apa yang diberikan oleh Rasul Paulus yang menjadi poin-poin nasihatnya ketika jemaat Efesus diperhadapkan pada situasi yang sama. Saudara-saudaraku, perihal predikat sebagai orang percaya disebut di dalam bagian bacaan kita pada saat ini. Predikat orang percaya adalah anak-anak terang. Perlu terus menjadi konsistensi. Perlu terus menjaga konsistensi imannya kepada Tuhan. Bagaimana ini dapat kita wujudkan, saudara? Mari kita lihat beberapa nasihat Paulus. Bagian bacaan kita dari kitab Efesus mulai dari ayat yang ke-15. Pertama-tama ditunjukkan kepada kita sekalian, poin yang pertama berkenaan dengan perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, saudara-saudara, memperhatikan dengan seksama. Saya mencoba melihat di dalam kamus kata seksama. Saudara, kata seksama ini di dalam Alkitab dituliskan dalam bahasa Yunani, dituliskan di situ berbunyi akribas. Ya, sekedar tahu saja, arti daripada kata akribas itu adalah benar, akurat, konsisten, dan sempurna. Ya, jadi memperhatikan dengan seksama berarti memperhatikan dengan akurat, saudara. Ambil saja sebuah contoh sederhana, seorang atlet panahan. Seorang atlet panahan itu dituntut untuk akurat agar anak panahnya bisa melesat dan mengenai sasaran dengan tepat. Itu gambaran dalam contoh atlet panahan. Nah, saudara, bagaimana ketika itu kita bawa dalam hidup? Hidup kita dikatakan kita harus memperhatikan dengan seksama, berarti tidak boleh bermain-main, tidak boleh sembrono, seperti orang bebal. Itu dituliskan di dalam bagian bacaan kita. Kita harus memperhatikan hidup kita dengan seksama, tidak boleh seperti orang bebal. Melainkan hiduplah dengan benar dan baik secara konsisten. Ya. Konsisten iman kepada Tuhan Yesus bagi setiap orang membutuhkan evaluasi diri atas waktu yang telah dilalui, memperbaiki dan menata hidup saat ini serta meningkatkan kehidupan yang akan datang. Nah, saudara-saudara, apakah hidup kita sudah nampak baik, kurang baik, atau belum baikkah? Maka kita diajak seturut dengan nasihat Rasul Paulus tadi untuk memperhatikan hidup kita dengan seksama. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, saudaraku, dituliskan di dalam ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, kalau kita berbicara tentang waktu yang sesuai dengan jam, ya, yang seringkali kita ikuti setiap hari beraktivitas, satu hari ada 24 jam, saudara. Maka waktu yang dimaksudkan di sini adalah waktu yang ada dalam hidup manusia. Suatu bagian dalam hidup manusia itu sendiri yang ditandai dengan terjadi dan tidaknya suatu peristiwa yang penting. Ya. Inilah waktu yang disebut dengan momentum atau kesempatan. Saudara, maka nasihat Paulus,
anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya harus menggunakan setiap kesempatan dengan baik, sebab saat ini begitu banyak kejahatan. Rentang waktu dalam hidup manusia perlulah diwaspadai, karena godaan akan selalu ada. Itu nasihat Paulus. Lalu yang ketiga, saudara, kita juga diberikan nasihat seturut dengan nasihatnya kepada jemaat di Efesus, berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Ayat yang ke-17. Saudara-saudaraku, ada ungkapan yang demikian. Orang yang menjadi orang yang mengerti itu akan lebih baik daripada orang pintar. Apakah demikian, saudara, kenyataannya? Menjadi orang yang mengerti akan lebih baik daripada orang yang pintar. Mari coba kita melihat, kita meneliti dan merenungkan ungkapan tersebut. Tuhan berkehendak melalui sabdanya. Terkadang kita merasa bahwa kenyataan tidak sesuai dengan rencana dan keinginan kita. Bahkan, saudara, ternyata apa yang kita anggap kurang baik dan tidak cocok untuk kita, itu diberikan untuk keadaan kita menjadi lebih baik oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jika Tuhan berkehendak, maka segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Oleh karena itu, saudara, berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan adalah ketika peristiwa-peristiwa terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan. Kadang-kadang tidak sesuai dengan hati kita, maka kita tidak boleh terlalu cepat untuk protes, terlalu cepat untuk bersungut-sungut, terlalu cepat untuk kemudian gerundel dan seterusnya. Tetapi kita diajak untuk melihat dan mencermati bagaimana kehendak Tuhan atas kehidupan kita masing-masing. Lalu yang terakhir, yang keempat, nasihat Paulus demikian, saudara. Hidup dipimpin oleh Roh Allah. Jadi, saudara, mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-21, boleh dikatakan setiap orang percaya perlu menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Allah. Beragam, saudara, beragam informasi tentang kejahatan muncul melalui media. Bukan hanya informasi, bahkan peristiwa seperti itu bisa terjadi dalam kehidupan nyata di sekitar kita. Oleh karenanya, saudaraku, pola hidup saat ini banyak orang yang terjerumus dalam kejahatan. Dan nasihat ini mengisyaratkan bahwa gaya hidup bisa saja berubah, di mana Rasul Paulus memberikan nasihat agar Roh Allah akan tetap memimpin setiap orang percaya untuk gemar berkata dan bertindak di dalam dasar iman percayanya kepada Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi hari-hari yang semakin sukar dan jahat pada saat ini, dibutuhkan sebuah hati yang bijak, supaya kita mampu menjalaninya dengan tidak keluar dari koridor Tuhan, dengan tidak keluar dan menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seruan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus membuktikan, mengajak kita semua supaya menjadi murid Kristus yang baik, agar kita semua mau menjadi orang-orang yang arif, cerdik dan pandai, dapat memilih dan memilah apa yang baik dan buruk, saudara. Kenapa Paulus berkata demikian? Sebab selama ini orang-orang di Efesus, mereka telah hidup di dalam lingkungan yang bebal. Dalam hati mereka tidak ada tempat untuk pimpinan Allah. Jadi orang-orang di lingkungan jemaat Efesus adalah gambaran kehidupan orang-orang yang bebal. Oleh karena itu nasihat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus supaya mereka senantiasa waspada di dalam pergaulan mereka. Paulus berharap
bahwa jemaat yang telah menerima Kristus dan percaya mampu menjaga konsistensi iman mereka, supaya kehidupan dengan segala momentum yang ada adalah untuk keselamatan dan menjadi berkat. Untuk itu, saudara, ketika waktu terus berjalan dan kesempatan tersedia untuk orang-orang yang telah percaya, untuk tetap ada di dalam karakter Kristus saja. Kita semua dinasihati, diajak untuk tetap memiliki karakter menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama berniat dan kita melakukannya dengan segenap hati, apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus dalam kehidupan kita sehari-hari. Melakukannya dengan segenap hati dan tidak dengan setengah hati. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara, mari sabda Tuhan pada pagi hari ini kita sambut dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 123. Kita akan pujikan 2 kali. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 123, kita pujikan 2 kali dengan Yesus di dalam perahu. Saudara-saudaraku, bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, mari kita bersama-sama akan memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Karena itu dimohon semuanya bangkit berdiri. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, saudaraku, mari bersama kita akan naikkan doa syafaat kita. Ada banyak hal yang perlu kita bawa dalam ungkapan syafaat kita, baik pelayanan, pergumulan dalam keluarga, pekerjaan, dan situasi yang saat ini
sungguh membutuhkan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur atas tuntunan dan penyertaan-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, lebih-lebih sabda-Mu yang telah kami dengarkan, yang memberikan pengertian kepada kami, agar kami mampu untuk mewujudkan dan menjaga konsistensi iman kami hanya kepada Engkau saja. Bapa, lebih-lebih di tengah-tengah kehidupan kami, semakin hari tidak semakin ringan, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Demikian juga gereja Tuhan perlu terus bertumbuh kembang sedemikian rupa. Karena itu, ya Tuhan, berkatilah seluruh pelayanan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, secara khusus bagi kami di Jemaat Ngawi ini. Berkatilah ya Tuhan, agar kami boleh menjadi bagian dari tubuh Kristus bersama-sama dengan seluruh gereja-gereja Tuhan dimanapun. Berkatilah seluruh pelayan-pelayan jemaat, agar sekecil apapun yang kami lakukan dalam pelayanan akan berarti besar bagi tumbuh kembangnya jemaat sampai saat ini dan ke depan. Bapa di dalam surga, kami percaya situasi yang saat ini sulit bagi kami, Engkau terus memberikan hikmat dan campur tangan-Mu, agar kami terus dapat melakukan aktivitas ibadah kami seperti yang saat ini kami lakukan. Media-media online yang harus terus kami hidupkan dan kami pakai. Tuhan, kiranya Engkau memberkati menjadi sarana bagi kami untuk dapat saling memotivasi dan saling menguatkan dalam kebersamaan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya kuasa-Mu terus menjadi berkat atas mereka, agar kesembuhan yang dari Tuhan menjadi berkat atas saudara kami yang sakit. Berkatilah pula anak-anak kami untuk mengejar dan meraih masa depan. Biarlah terjadi atas tuntunan dan penyertaan-Mu saja. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk seluruh warga jemaat dalam setiap pekerjaan profesi masing-masing, dimanapun Tuhan tempatkan, agar dapat terus dilakukan dengan bertanggung jawab. Dan biarlah melalui ungkapan pelayanan yang nyata itu, melalui pekerjaan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, secara khusus tenaga medis yang sampai hari ini terus melakukan tugasnya untuk menolong sesama. Berkatilah ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari segala ancaman sakit penyakit, dan biarlah banyak orang akan dapat ditolong karena Engkau yang memberikan kekuatan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam masa pandemi ini, di dalam memberikan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di masyarakat. Berkatilah dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, agar kami semua dapat terus saling mengingatkan untuk dapat mematuhi setiap aturan yang diberlakukan. Bapak, terima kasih. Berkatilah kami semua agar di masa pandemi ini kami beroleh campur tangan Tuhan yang menjauhkan kami dari segala ancaman virus, sakit, penyakit, dan bakteri. Bapak, inilah ungkapan doa syafaat kami, seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk itu mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan. Tetapi ada sebuah ayat yang sebagai dasar untuk kita memberikan persembahan, yang pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-14 dan 15 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah
dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama memberikan persembahan, dan di dalam memberikan persembahan ini kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 337, bait 1 dan yang kedua. Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa bagi persembahan kita. Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepadamu jikalau pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan. Untuk itu Tuhan Yesus Kristus, berkati persembahan ini, sehingga dengan persembahan yang telah kami kumpulkan ini bisa menjadikan pelebaran kerajaan-Mu, khususnya bagi pelayanan di GKJW Jemaat Ngawi. Juga kami berdoa agar Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kami sukacita, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan memberikan rezeki, juga memberikan damai sejahtera kepada kami semua. Tuhan Yesus Kristus, begitu juga kami telah menyelesaikan kebaktian pada pagi hari ini, dan kami akan melanjutkan segala kegiatan kami. Untuk ini Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara, tidak ada kesempatan yang lebih indah ketika kita mampu bersama-sama dalam ibadah pada saat ini. Namun demikian, ibadah kita akan segera berakhir. Yakin dan percayalah ketika kita kembali memasuki kehidupan kita, campur tangan Tuhan akan senantiasa menjadi berkat atas kita semua. Saudaraku, diundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dalam ungkapan pujian Kidung Jemaat nomor 416. Kita pujikan bait yang pertama saja, Tersembunyi Ujung Jalan. Hampir atap masih jauh.
Saudara-saudaraku, undurlah dari kebersamaan pada saat ini dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai, memberkati dan menuntun saudara-saudara dalam kehidupan sehari-hari saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Kepadamu puji-pujian.